Saya Natasha dari Putri Tanjung. Nama saya Muhammad Benzilan Nasution. Nama saya Bupati Kriya Sumaraken. Pada pembahasan pertama, kali ini saya akan membahas sejarah kerajaan Kesultanan Mataram Islam. Nah, Kesultanan Mataram Islam berdiri pada akhir abad ke-16 di Jawa Tengah dengan penambahan Senopati sebagai pendirinya. Kerajaan yang mencapai puncak kejayaannya di bawah Sultan Agung pada tahun 1613 sampai 1645 yang memperluas wilayah kekuasaan hingga hampir seluruh Jawa. Ia juga dikenal karena menyerang VOC di Batavia. Setelah Sultan Agung wafat, kekuasaan Mataram melemah akibat konflik internal dan campur tangan Belanda, hingga akhirnya terpecah menjadi keturunan Surakarta dan Kesultanan Yogyakarta pada abad ke-18. Di pembahasan kali ini saya akan membahas tentang kehidupan politik dan masa pemerintahan Kesultanan Mataram Islam. Mataram Islam menganut sistem monarki absolut, yaitu kekuasaan tertinggi ada pada Sultan, dan Sultan berperan sebagai kepala negara sekaligus pemimpin agama. Lalu pemerintah bersifat sentralistik dan dipusatkan di sana kerajaan, dan dibantu oleh penjabat seperti Pati atau Perdana Menteri, ada Adipati dan prajurit. Dan pada masa Sultan Agung, Mataram mencapai puncak kejayaan dan melakukan ekspansi sebesar-besaran. Lalu setelah Sultan Agung, terjadi konflik internal dan tekanan dari VOC yang melemahkan kekuasaan Mataram. Pada kali ini saya akan membahas kehidupan ekonomi yang ada pada masa Kesultanan Mataram Islam. Pertanian menjadi tulang punggung ekonomi, terutama padi dan palawija. Sistem irigasi dikembangkan untuk mendukung pertanian, terutama di daerah pedalaman. Perdagangan lokal cukup aktif, terutama di pasar-pasar tradisional. Pendapatan utama kerajaan, kerajinan tangan, pajak dan upeti dari rakyat dan daerah telah menjadi sumber pendapatan utama kerajaan. Kerajinan tangan seperti batik, anyaman, dan logam juga berkembang. Hubungan dagang luar negeri terbatas karena kebijakan politik tertutup dan konflik dengan VOC. Kali ini saya akan membahas tentang kehidupan sosial dan budaya Kesultanan Mataram Islam. Nah, yang pertama itu adalah masyarakat terbagi dalam golongan bangsawan, ulama, prajurit, dan rakyat. Yang kedua adalah Islam menjadi agama utama, dipadukan dengan tradisi lokal. Nah, yang ketiga adalah seni seperti wayang gamelan dan sastra Jawa Islam berkembang pesat. Nah, yang keempat adalah bahasa Jawa digunakan dengan tingkatan tutur sesuai dengan status sosial. Yang kelima adalah arsitektur bercorak Islam Jawa terlihat pada masjid dan istana. Pada pembahasan ke-6 ini, saya akan membahas masa perundangan Kesultanan Mataram Islam. Nah, setelah Sultan Agung wafat, kekuasaan Mataram mulai melemah. Perebutan kekuasaan di dalam keluarga kerajaan menyebabkan konflik berkepanjangan. Intervensi VOC makin besar, terutama setelah Perjanjian Giyanti pada tahun 1755 yang membagi Mataram menjadi dua keturunan, yaitu Surakarta dan Kesultanan Yogyakarta. Nah, ada yang keempat, adapun pemerintahan tidak stabil, ekonomi melemah, dan banyak wilayah melepaskan diri. Yang terakhir, Mataram kehilangan kedaulatannya dan hanya menjadi kerajaan bawahan Belanda. Di sini saya membahas kesimpulan dari Kesultanan Mataram Islam. Yang pertama, Kesultanan Mataram Islam merupakan salah satu kerajaan Islam terbesar di Pulau Jawa yang mencapai puncak kejayaan pada masa Sultan Agung. Pemerintahannya bersifat monarkia absolut dengan kekuasaan terpusat pada Sultan Mataram. Pada Sultan Mataram memiliki kehidupan politik yang kuat, bukan di basis petani serta daya kaya dengan
Islam dan tradisi. Jawa namun konflik internal mencampur tahan teologi mengharapkan pemilihan aktivitasnya perpecahan. Kerajaan mengambil perjanjian diganti pada 1755. Terima kasih.